Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal transfer yang baru saja selesai tanggal 5 waktu Eropa Tengah dan Eropa Barat. Transfer update cukup mengejutkan kali ini, di mana di sini ada Bang Supi, ada Cak Iip, dan saya Dibio karena paling muda. Oke, mungkin pertama buat Bang Iip dan Bang Supi, transfer tahun ini rekor pemain termahal dipegang Kai Havertz 72 juta pound. Leverkusen ke Chelsea. Gimana ini? Menurut Bang Iip sama Cak Iip dan Bang Sufi gimana ini? Apa yang ya, untuk Chelsea mau beli Kai Havertz 72 juta pound di masa corona? Ya, kalau untuk Chelsea itu malah wajar karena kan mereka kan sudah hampir 2 musim nggak melakukan transfer karena memang di-ban. Jadi mungkin ya wajar lah kalau hanya Chelsea yang berani jor-joran. Ya, di satu sisi Chelsea nggak punya pemain untuk mengejar, katakanlah mungkin mereka tahun ini apa targetnya mau juara. Karena kalau dipikir-pikir dia habis sekitar 220 juta euro. Secara teori habis 200 juta euro ya harusnya juara. Cuman kan karena ya apanya ini pre-seasonnya masih kurang ya, 10 pertandingan ini harus mereka harus segera bisa menyatukan tim, dan itu resikonya ya kayak kemarin, kadang kalah kadang menang, kadang ya mainnya bagus kadang mainnya berantakan. Kalau Bang Ucup ya, Bang Ucup? Yang saya lihat itu maunya Lampard apa maunya Abramovich sebetulnya, karena memang dengan 2 musim dia nggak transfer, dia transfer gejor-joran untuk ngejar title yang nggak ada gitu. Dengan duit segitu itu maunya Lampard atau bukan, karena kalau dilihat terus performanya mediocre, apalagi umpan-umpannya sering salah dan sebagainya, terutama kayak Havertz ya. Nah ya, makanya itu ketika beli Kai Havertz 72 juta pound, mungkin sekitar 75 juta euro. Dengan permainan seperti itu, dia baru ngegol nyekor 1 waktu Piala Liga apa itu? Piala Liga. Piala Kerbau. 3-4 pertandingan ini layak dia Barnsley 72 juta. Lawan Barnsley. Seharusnya dia segitu itu 72 juta, maksudnya gini, 72 juta kalau sampai tahun lalu itu mungkin nilai yang ya menengah lah ya, menengah ke atas oke lah. Tapi keadaannya karena corona kan benar. Beda. Ya, toh. Jadi 72 juta ini dan bukti bahwa itu adalah rekor termahal tahun ini, artinya kan dia pemain yang memang harusnya pemain yang sangat bagus. Nah, apakah dia masih menyalakan penyesuaian dan sebagainya? Secara teori memang pemain seharga segitu yang harusnya sangat bagus, sangat. Cuman ya itu tadi ya, mungkin karena musimnya lagi juga nggak pas gitu kayaknya. Dan target Chelsea itu sewajarnya ya harusnya juara Liga. Ya harusnya harus. Oke. Harus dengan kalau Bang Ucup gimana Bang Ucup? Sama, mungkin tadi dibilang corona jadi transfernya kayaknya nggak etis gitu dengan buang 72 juta pound untuk seorang 20 tahun yang tidak pernah main Liga Champion di Leverkusen, dan Leverkusen juga performanya kalau dibilang Liga Petani kan biasanya ya di antara liga-liga Eropa ya kayak Havertz. Kalau di Inggris ya dia susah, backnya lebih
lebih keras mungkin permainannya, tidak ke arah teknikalnya itu kurang gitu. Betul. Ya dia beradaptasi ya mungkin ya. Dan kalau di corona gak etis. Cuma kalau dilihat dari umurnya ya, dia umurnya kan 21 tahun ini ya. Kalau dilihat dari fisik, ke Inggris kan biasanya fisik, lari dan sebagainya ya. Dia ini tingginya 188. Jadi kalau dilihat dari fisik, oke, anak umur 20-21 tahun kan ya wajar ya kalau terlihat ceking, terlihat kurus, terlihat letoy, belum jadi, ya. belum jadi. Tapi dari tinggi 188 ya ukuran yang sangat pas lah ya, ukuran standar pemain bola yang atletis gitu. Nah kira-kira dia bisa, kalau kita ngomongin potensial dengan melihat dari sekarang sampai sekarang di Chelsea 34 pertandingan dan juga Leverkusen musim lalu. Pemain yang potensial kah? 72 juta. Ini bisa jadi kalau harga non corona bisa jadi 120 nih. Rate-nya. Apa pemain yang cukup potensial untuk bisa membawa Chelsea juara? Kalau menurut saya tidak. Kalau menurut saya kurang karena dia kalau melihat dari video YouTube-nya ya masih Mas Dibyo. Dia seharusnya masih di Leverkusen saja dulu, baru dia bisa berbicara di tingkat nasional sama kayak Balak dulu lah. Setahun 2 tahun gitu ya. Eropa sama kayak Balak dulu lah, ngerasain kalah dulu baru dia boleh pindah. Dan mediocre juga, tapi memang transfer yang tidak etis lah menurut saya itu untuk ke harga segitu tuh. Ya, orang itu mediocre. Tapi gini, gimana masalah etis ya? Etis ini kan juga ya gini ya, maksud saya kan ada sedikit subjektif ya. Chelsea kena ban selama 2 tahun dan pembeliannya pun Kovacic itu dibeli. Tetapi Kovacic itu kan deal sebelum kena ban. Sebelum ban ya. Ya tahu kena sebelum ban. Dan kalau dilihat dari budget yang dipunyai oleh Chelsea selama 2 tahun kan dia punya duit nih. Dan dari hasil penjualan pemain-pemain kroco-kroconya, pemain kecil-kecilnya kan banyak tuh, loan-nya Chelsea banyak kan, kalau dikumpulkannya jadi banyak juga dan dia nggak Nah ini masalah etis di situ gimana? Iya benar, etis nggak etis itu subjektif sih, maksudnya penilaiannya dari mana. Tapi intinya gini sih, Chelsea itu kan keban 2 musim ya, jadi dia kan otomatis secara nggak langsung kualitas playernya itu kan pasti tertinggal dari tim-tim besar di IPL yang lain karena gimana pun mereka benar-benar tidak boleh membeli pemain. Sebenarnya wajar sih musim ini mengejar kualitas timnya dengan dana yang tersimpan 2 tahun itu. Jadi Chelsea itu sebenarnya mengejar kualitas timnya sehingga bisa menjadi selevel lagi lah dalam tanda petik untuk tim-tim papan atas IPL. Dan masalah kayak Havertz yang seharga segitu tuh kan pemain tuh kan tidak bisa menentukan harganya sendiri. Yang menentukan harganya kan sebenarnya manajemen. Jadi kadang pemain tuh kadang korban dari harga. Mungkin skillnya dia sama harganya terlihat tidak masuk akal, tapi faktanya kan manajemen Leverkusen menjual segitu dan klub Chelsea manajemennya setuju dengan harga segitu. Setuju untuk membeli. Dan Havertz tidak bisa menolak harga segitu karena dia cuma sebagai pemain gitu loh, nggak bisa mutusin hargaku berapa gitu. Betul. Nah faktanya ya mereka kedua tim itu setuju harganya segitu. Masalah selevel dengan harganya apa enggak itu kan masalah lain gitu. Oke, jadi Kai Havertz seharusnya, tapi ini berdua setuju ya. Saya sendiri juga setuju bahwa Kai Havertz ini lah 3-4 pertandingan penyesuaian. Chelsea ini cuma sekali pre-season lawan Brighton. Tapi intinya setidaknya dalam sebulan ini Kai Havertz harus sudah bisa menunjukkan performa yang meningkat. Ya, secara harga harusnya ya, secara harga. Ya bisa kita lihat nanti. Karena kan
dihargai segitu kan pasti juga Chelsea ada pertimbangan secara Ya masa depan tertentu lah. juga kan karena umurnya juga masih 20 kan. Umurnya masih 20 Sepertinya memang mungkin Lampard pengen bangun investasi. tim muda ya. Tim muda ya benar. Judgement, kalau seumpamanya Chelsea nggak juara Liga, tapi juara Piala Kerbau Mickey Mouse. Yang lain ya. Minim Piala Mickey Mouse. Piala nama Anda. Oke, kalau kita bicara transfer, maksudnya transfer strategi, bisa dikatakan sukses. Kita di sini mungkin lihat banyak faktor ya. Liverpool meskipun kalah 7-2 kemarin, tetaplah kuda paling utama ya. Nah, menurut Cak Iip dan Bang Ucup, jika dapat Piala Liga saja, apakah dikatakan strategi transfer musim ini sukses? Sebentar, kita kedatangan tamu agung. Halo? Halo Pak Alvin? Halo. Halo Pak Alvin, Bapak beranak 2. Di sini kita sedang membahas transfer hari ini. Queen Rai ono ndasmu sisan lho ben gila. Apa? Iki sengaja dipotong ben rambutnya ra ketok ya asui. Iya matane delok wong ra gas iki. Ya. Iki usan. Sengaja ben ganteng ya. Oke, kita menuju ke bahasan selanjutnya, yaitu transfer yang cukup mengejutkan musim ini. Mengejutkan dalam arti harganya cukup mahal, harganya cukup ya, ada suaranya, tapi kita tidak tahu pemain ini siapa. Liga manapun iki? Saya sebutkan ada 2, Victor Osimhen dari Lille ke Napoli seharga 63 juta pound, umur 21, dan Fabio Silva dari Porto ke Wolves seharga 36 juta pound, umur 18. Nah, ini menurut Pak Alvin dulu ini bagaimana, Pak Alvin? Oh, MU juga melakukan transfer yang aneh. Iya. Atlanta, Armand Traore. Oh iya. 35 juta sampai 40 add-on-nya. Oh ya, kalau boleh kita tambahkan satu lagi itu Armand Traore. Dia itu pemain Primavera. Jadi Atalanta itu kalau untuk info dia di Liga Primavera superior, musim lalu juara. Liga Primavera tapi ya, Liga Primavera. Oke, nah ini ke Pak Alvin dulu. Gimana Pak Alvin? Wah, pertama-tama disclaimer ya, mohon maaf saya kalau di luar Liga Inggris kurang paham. Gitu. Itu pertama. Terus yang kedua kurang paham. Iya. Kita bahasnya Armand Traore tadi. Armand Traore kan salah satu yang. Pak, itu manajemen ekspektasi, Pak. Kalau misalnya merduliin di luar Liverpool ki gampang sedihnya. Jadi kayak ya udah. Oke, tapi gak apa-apa. Oke, Armand Traore 35 juta. Dari Wolverhampton ke siapa? Bukan. Armand Traore dari Atalanta. Dia itu juniornya Atalanta. Umur 18 ke United seharga 35 juta. Nah, ya kalau menurut saya gampang unwarranted sih. Kayak gue bahasan bodohnya aja. 35 juta dari Atalanta ke Manchester United. Posisi apa, Pak? Posisinya sih apa ya? Kayak inside forward, Pak. Sayap. Wah, ya terlalu berlebihan, Pak. Kalau 35 juta Anda bisa mendapatkan lebih murah dengan pemain yang lebih murah. Ya oke lah ngomong. Kalau boleh dibilang kan ini kan masa corona ya. Jadi harga ini kecenderungannya drop. Dengan 35 juta itu untuk apa namanya pemain-pemain seharga 35 juta ya yang baru-baru ini kan kayak Tonali, kemudian ada Kulusevski kalau mau ngomong harga segitu ya, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, model-model pemain sekelas itu harga 30 sampai 40 juta. Bahkan ya yang kemarin mencetak berapa gol Pak Alvin, Oli Watkins
Oliver ya. Tai. 36 juta. Tai dibahas. dan ada apa superstar Aston Villa yang nggak di MU menggila permainannya kayak Ya. Ya, Oli Watkins itu seharga 27,7 juta pound. Masuk, tapi dia dari Championship ya ke Premier League. Terus main-main seharga setara itu tadi ada di bawahnya ada Giovanni Lo Celso, Betis ke Spurs 28, Diogo Jota 40, Nathan Ake 40, Donny van de Beek 35. Jadi Aman Traore seharga Donny van de Beek. itu sepertinya CSR itu. CSR-nya MU Pengemplangan pajak tim ya, pengemplangan pajak. pengembangan pajak. Semua melalui Manchester CSR. United. Itu MU menetralkan keuangan biar nggak untung, biar nggak bayar pajak. Oh, book balancing ya. Boleh. Ya, Tapi book balance. Mengherankan ya, Manchester memborong pemain deadline day nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang apa ya world class kecuali Cavani yang juga dia 2 tahun terakhir 35 kali miss pertandingan gitu, sisanya dia ngapain? Dia banyak Tapi cedera. MU ki kayak gitu. MU tuh pengen bikin apa namanya kayak statement transfer tapi pelit gitu. Jadi apa statement transfernya tuh nanggung gitu. Iya. Kayak si siapa namanya yang barusan gue sebut aku nggak ngerti ya namanya Edison siapa. Oli Cavani. Watkins. Ya Edison Cavani Cavani. ya oke, that's one thing kayak ya oke, tapi udah tua lah ya. Cuman kayak Armand Traore ya siapa sih gitu kayak bikin Iya, dia statement. memang 18 tahun dan dia main di Primavera. Iya. Apa sih? Iya, that's my thing, that's my point. Kayak bahkan kayak dia nggak mampu afford Sancho aja, bikin pengumuman gitu loh di The Guardian. Dia bilang kayak, wah kita nggak mampu mengikuti Jadon Sancho. Tapi kalau masalah Armand Traore langsung kayak, wow ya kita bikin pengumuman gitu. Dan anehnya Armand Traore pindahnya tuh Januari dan MU repot-repot sampai deadline day anunya. Iya. Aneh. Berarti kan mungkin aja ya orang-orangnya Ed Woodward gitu skala 6-1 gitu terus liburan ke Italia. Berarti kan bisa dicurigai. Kan maksudnya statement purchase gitu loh. Cuman statement purchase-nya nggak bagus gitu loh. Kalau kamu statement purchase-nya siapa gitu kayak apa? Biasa Gutia, Alcantara. Kalau mau menaruh perspektif ya, memang late transfer itu juga satu strategi ya. Biasanya ngulur-ngulur apa harga, nego dan murah. Nah, untuk membuat perspektif untuk late transfer tahun ini itu yang paling mahal adalah Thomas Partey dan Thomas Partey dari Arsenal. Ya, Thomas Partey Atletico ke Arsenal. Itu pun mengeluarkan angka melalui minimum release clause 45 juta pound. Jadi di luar Thomas Partey itu ada Alex Telles yang juga ke United itu cuma 13,5 juta pound. Nah, wajar. Federico Chiesa itu dia loan obligation to buy, tapi sistemnya gitu ya. Jadi dia itu loan fee-nya itu 10 juta euro. Obligation-nya itu kalau nggak salah 35-an atau 40, tapi kan dibayar tahun depan. Nah, itu model-model kayak gitu transfer sistem transfernya. Jadi ini United bisa dikatakan Chris Smalling juga kan cuma 15 juta euro ya, akhirnya mau. Akhirnya mau. Itu apakah melakukan blunder, kesalahan dan sebagainya dengan strategi transfer seperti ini atau memang orang-orangnya nggak tahu, nggak ngerti manajemen bola. Wah, nek blunder iki angel ya. Cuman kayak gitu kan in hindsight ya. Cuman bisa menebak motivasinya apa. Cuman kalau sebagai pendukung Liverpool bias ya. Cuman misalnya memilih pemain ya emang dari awalnya memang sudah tahu value-nya seberapa. Cuman kayak siapa namanya? Bahkan aku lali ya.
Traore. Nah, keluarga Traore itu banyak sekali, ada ribuan bahkan ratusan ribu di Afrika. Iya sih. Iya. Sebenarnya blunder ya relatif. Cuman motivasinya itu apa itu loh? Kenapa melakukan itu loh? Nah, kira-kira Blunder menurut Bang Ucup, Pak Alvin dan Cak Iip itu apa motivasinya kira-kira? Iya. Kayaknya pembeliannya nggak diminta sama Olehnya juga karena mungkin Oleh butuh pemain-pemain yang sesuai skemanya, tapi Ed Woodward-nya pengen yang lain. Mungkin kayak gitu juga bisa ya. Jadi kelihatan kayak nggak sinkron gitu. Kayaknya juga Oleh itu nggak ngerti sepak bola banget deh. Dia juara dari mana kan itu? Kan Ibrahimovic aja belum pernah loh. Orang Ibra belum pernah juara champion. Oleh sudah. Tapi kalau lihat ya, ini ngomongin Oleh bentar ini. Oleh kan kemarin kalah 6-1 lawan Tottenham. Di akhir pertandingan salaman sama Hugo Lloris, mungkin itu bagian dari respect ya, tapi ada video kecil gitu, video sebentar, dia itu ya ketawa gitu sama Hugo Lloris, nggak seperti nggak menunjukkan Sedihan. 6-1 loh, masalahnya 6-1. Iya, yang Patrice Evra cuman jadi komentator di Sky aja ya, dia ngomong juga marah-marah. Tapi ya, Bio, ini saya mundurkan diri aja. Komentar bodoh ya. Cuma ini mengingatkan aku kan Liverpool tahun 2011 sampai 2013. Kayak pengen bikin signing, pokoknya Jovanovic masuk, siapa masuk kayak Moreno. Wah, pokoknya asal masukin, pokoknya semoga pendukung lega gitu loh. Ya. Oh, maksudnya jadi United itu strategi transfernya adalah menenangkan supporter. Ya iya. Ya apalagi. Bukan mengincar. Yang penting beli pemain. Mengincar apa dan sebagainya. Karena kalau dilihat juga ya, maksudnya klub sebesar United itu income-nya itu kalau boleh dibilang itu kan bukan dari juara, bukan piala. Mereka masuk champion, ya, juga dapat dari bisnis. Ya. Toh mereka juga masuk champion. TV revenue, merchandise, hak siar dan sebagainya, nah, itu kan besar itu United. Ya itu bisa jadi satu poin. Oke. Jadi balik lagi ke tadi transfer seperti Osimhen, Fabio Silva, termasuk juga Traore itu, apakah ada sesuatu di baliknya atau bagaimana klub-klub yang seperti itu? Napoli ngapain sih beli Osimhen 63 juta? Main champion juga enggak. Pak Ib dan Pak Sufi nih pengikut Liga Italia yang jelas mediocre. Saya Cak Iip dan Bang Ucup ini gimana? Anda merasakan mediocre kalau kebobolan Atalanta nanti kalau kebobolan Atalanta mediocre juga nanti. Atalanta itu tiap kali nendang gol. Semifinalis loh. Atalanta itu main bola bahagia loh. Oper ke sana gol. Atalanta bola dari tengah ya, kick off langsung ditendang ke gawang musuh, kayaknya gol itu. Tren membeli pemain muda yang belum belum proven secara dunia dan gelar, yang memang nggak ada. Mbappe ya. Itu lagi tren dengan corona seperti ini dan cenderung harganya jadi makin mahal gitu. Dari mungkin saat mereka bisa ini, dan pastinya besok performanya juga tidak terlalu ya, karena terbebani oleh nilai mereka gitu, transfer mereka ingin membuktikan. Pastinya ada tren kayak gitu, dan klub-klub ini membeli pemain-pemain muda mahal-mahal yang di masa corona ini kan ya mereka terbebani pastinya dengan nilai transfer segitu gitu. Tapi untungnya stadionnya kosong, jadi besok MU pasti menang lagi. Stadionnya kosong. Udah kalah, stadion kosong, besok MU belum menang. tentu. Kita kemarin diskusi United nggak pernah kalah pasca corona karena stadionnya kosong. Pemain-pemain United gugup kalau ditonton. Tapi musim baru 6-1.
Ini yang mengherankan, kenapa musim baru kalah 6-1? Di stadion sendiri. Lah yo kandang Di yo. stadion Nah, sendiri. kalau musim ini kan situasinya kan pasti beda ya di kandang sendiri maupun kandang Iya. lawan karena nggak ada penonton kan jadi relatif sama ya. Betul. Pressure dan sebagainya. Tapi bisa-bisanya 6-1. Jadi United ini memang apa sedang kacau atau gimana? Ini kok balik-balik ke United? Pada seneng United apa ini? Saya sudah mencoba Iya. Enggak sih, yang ke Meskipun- Osimhen dan Fabio Silva loh. kalau Menurut- kita Ya. Apakah di sini gara-gara ada Pak Alvin ini yang bahagia ada teman? Pak Alvin. Menurut saya pembahasannya Liverpoolian. gampang gitu loh. Pembahasannya gampang, analisisnya gampang karena emang ya dari top down sampai bawah ya emang remuk gitu loh. Dari atasannya sampai technical director, dari Edward Woods sampai bawahnya emang remuk. Jadi gampang analisisnya gitu Lah loh. ya. Nah, ini balik lagi ke pemain muda tadi Bang Ucup udah jelaskan bahwa kayaknya ada tren pemain muda mumpung corona nanti bisa dijual mahal dan sebagainya ya kan pasti ekspektasi kita adalah corona ini kan selesai toh kembali lagi ke situasi transfer normal dan sebagainya. Lah kalau Cak Iip gimana melihatnya? Osimhen, Fabio Silva dan pemain-pemain yang seperti itu? ya itu tadi bagus nggak bagus pemain itu tuh ini ya belum dibuktikan. Cuman motivasinya itu loh yang kadang nggak bisa dimengerti itu. Tim-tim kayak gitu tuh membeli pembelian transfer besar dengan masih pemain muda, dengan apalagi ditambah situasi yang sekarang kayak gini, corona maksudnya. Nah, masalah nanti pemainnya itu emang beneran menjadi bintang atau enggak itu kan maksudnya dilihatnya kan ke depan ya. Nanti 2 tahun 3 tahun bahkan ya. 2 tahun 3 tahun baru terlihat mungkin ya. Cuman itu tadi maksudnya mereka tuh kadang klub-klub itu sangat aneh gitu loh melakukan transfer yang sebenarnya sangat tidak masuk akal itu. Apalagi anehnya lagi itu dari tim-tim yang terbilang tim-tim kecil gitu loh di liganya. Ya, benar. Kayak siapa tadi Osimhen gitu. Bahkan Fabio Silva, iya benar dia dari Porto, tapi sebenarnya dia itu starter di Porto B yang main di divisi 2-nya Portugal. Yang bayarnya sih ke Porto, bener 36 juta itu bayarnya ke Porto. Tapi Fabio Silva ya umur 18 belum cukup lah untuk masuk ke tim utama. Dan Wolves juga pendapatannya seharusnya tidak masuk gitu loh untuk membayar seorang pemuda 18 tahun sebegitu mahalnya ya. Dia fanbase tidak terlalu besar pastinya juga. Masalahnya kembali lagi ke MU ya. Dia ngelepas Sanchez gratis. Ini tadi Wolves ini tadi. Maksudnya MU lagi. Kalau ini loh perilaku tim-tim kayak gitu loh. Maksudnya ngelepas pemain-pemain yang jelas-jelas bagus gratis, murah. Terus invest ke pemain yang dalam tanda petik belum jelas segitu gitu loh. Kan aneh. Ya kecuali tadi kalau balik ke Wolves, kecuali memang bener sih Wolves Europa League juga cuma gitu-gitu doang. Ya pemainnya juga ngelepas Diogo Jota. Artinya klub yang mungkin cari profit ya daripada cari piala ya sewajarnya entitas bisnis. Kecuali Wolves didanai sama FPF, timnas Portugal. Nah, pemainnya Portugal semua. Iya. Kecuali back tengah satu. Sepertinya ya. Didanai FPF ya. tim satelit timnas Portugal. Adalah bola FPF dalam tanda kurung PSSI-nya Portugal. Betul. Portugal cabang Inggris. Cabang Wolverhampton. Ya bisa jadi. Tapi tahu loh cara baru membuat timnas Portugal B. Setidaknya mereka latihan bersama-sama ya di suatu klub. Setidaknya latihan bersama-sama. Oke, nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya soal berita transfer yang digadang-gadang berita terus Sky TV bahkan Indonesia juga Tribun News juga mungkin bahas itu transfer besar yang akhirnya tidak terwujud ya kalau mungkin listnya bisa ditambah ya tapi list sementara yang ada di sini adalah Jadon Sancho ke United sudah berapa bulan
Luis Suarez ke Juve yang akhirnya nggak jadi kasus paspor. Koulibaly ke City. Bagaimana ini? Oh, ini kan banyak kan ke Liga Inggris juga ini. Jadi Pak Alvin bagaimana? Melihatnya bagaimana? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa? Iya, itu jelas beda-beda alasannya. Kalau misalnya Luis Suarez kan jelas alasannya paspor, taktis ya, paspor. karena visa, ya toh. Paspor. Jadi, terus contoh yang pertama itu siapa? Jadon Sancho ke United. Jadon Sancho ke United, Ya, Pak. United. Menurut saya nggak punya kapasitas fiskalnya, Pak. Maksudnya kalau misalnya dengan keadaan normal, dengan ada penonton, mungkin MU masih berani bertaruh. Nah ini masalahnya MU itu, saya pernah meneliti Pak, pernah nulis sesuatu tentang MU gitu dengan Liverpool juga. Kayak pendapatan MU terhadap apa namanya, itu tuh banyak tergantung terhadap kapasitas penonton. Jadi kalau penontonnya nggak ada, Yorano nggak punya uang, gitu loh. Segampang itu. Dan jadi kalau nggak punya, Dortmund mintanya sekitar 120 juta. Ya itu dia. Kalau nggak punya uang ya ngapain beli Jadon Sancho, gitu loh. Gampang. Tapi memang benar. Ngomentarin tadi selalu headline-nya adalah Manchester siap membayar 90 juta euro. Padahal harganya kan nggak 90 juta euro. Itu ya pikiran beritanya. Harganya 120. MU ini mengingatkan saya akan Liverpool zaman dulu. Iya. Waktu membayar Aquilani itu sama. Oh iya, kebanyakan ngomong gitu kayak SBY gitu loh, kayak kita menurunkan subsidi, tapi kebanyakan pengumuman. Kapan dilakukan gitu loh? Kapan? Gimana? Atau MU itu kerjasama sama agen-agen buat naikin harga pemain. Jadi. Betul. Tapi yang menjadi kemarin sebuah catatan memang pertandingan Leicester itu itu pertandingan Leicester 3 penalti, wajar dua. MU juga 6-1 agak dimaafkan karena 1 orang kartu merah. Tapi yang main nggak kartu merah dan nggak penalti itu ya ada yang sampai pesta gol itu kemarin. Oh ada, Barcelona luar biasa. Champion tahun lalu, musim lalu. MU itu kalau bahasa kromonya itu kakean cangkem gitu. Kebanyakan kebanyakan ngomong. Memang pendukungnya itu delusional. Kebanyakan bacot gitu loh. Jadi kalau mau beli aja. Barcelona kalah lawan Munchen. Maksudnya Bang Ucup itu tadi ada klub yang dibantai, itu maksudnya Barcelona. Barcelona. Oh iya. Tanpa penalti, tanpa kartu merah ada. Ada Barcelona. Jadi sekarang pendukung Liverpool sudah alumni dari delusi kemarin gitu. Alumni ya tahun sekarang diganti oleh pendukungnya MU. Ini siap-siap gelar 20 tahun itu bisa. Tapi masih untung karena masih jualan jersey ya sama stadion kan juga bisa penuh. Ya, paling enggak Liverpool itu masuk ke klub kemasukan 7 bareng Roma, bareng Barcelona. Loh, Anda itu nggak ngerti apa? Ini rekor loh, champion yang kegolan 7. Ini pertama kali. Pertama kali champion yang kegolan 7. Iya, kebobolan 7 dalam satu pertandingan setelah juara. Kui apa namanya? Apa nggak ngerti busuknya Liverpool? Iya, sebagai juara bertahan. Ya. Minimal begitu. 7 ya. Soalnya United musim 11-12 kan kalah lawan City itu setelah juara juga tapi kebobolan 6. Iya. Ya itu rekor, tapi Liverpool ngalahin. Kalau Liverpool tuh pemecah rekor. Nggak baik, nggak buruk, dipecah kabeh. Nggak mau kalah sama United pokoknya. Benar. Premier League yang kebobolan paling banyak siapa? United 6. Wah, kita harus mengalahkan. Kita harus mengalahkan. Nggak mau kalah. United itu totalitas. Kebobolan 7 wes. Yang penting yakin. Jadi ketika transfer juga MU ketika dihajar 1-6 harusnya deadline day dia bisa cari apa yang oleh mau mungkin ya atau gimana. Tapi kan nggak kejadian juga. Misalnya butuh back tengah dia belinya back sayap atau mungkin wingback atau mungkin
inside forward kayak si namanya Ahmad Traore. Ahmad Traore. Yang penting Traore. Siapa tahu Nama kalian- Afrika Traore semua memang. Tapi kemarin gol pertama nih Tottenham lucu banget loh. Back seharga 80 juta menarik Luke Shaw. sendiri. Menarik Luke Shaw. Pemainnya Itu 120 juta itu Jadi- kemarin. dan Jadi dia tuh- temannya protes sama wasit kalau dia merasa ditarik. Luke Shaw. Dia nari temennya sendiri. Luke Shaw Masih itu- Maguire. Luke Shaw itu kan dibeli United dari Soton tahun 2014 ya kalau nggak salah. Itu kan betul. umur 18 tahun, 18 menuju 19 itu kan seharga 30-an juta. Jadi kalau digabung keduanya itu sekitar 110 juta. 110 juta, 120 juta gol hal ya. itu. Jadi fungsinya mereka itu adalah membuat komedi. Padahal Pigeon sudah nggak main loh. Ya gimana? Ahli ya? komedi Masih Phil Jones tetap yang bisa dibeli bodoh harga mungkin main. sekitar 15 Gol pertama. kalau saya nggak salah. Kemarin punchline itu kalau stand up comedy. Nah, ya punchline-nya itu ada di ketika narik langsung Narik. disikat sama Tong Windombele. Tapi tidak terkalahkan juga dengan Van Dijk yang juga harganya mahal ya. Ternyata malam sejam berikutnya dia juga Ya, tanpa tapi kan kesalahan. Gitu. Anda harus Untuk melihat membiarkan gol. pertandingan dari Van Dijk di akhir sampai selesai gitu loh. Oh gitu. Loh iya. Nah, kalau cuma dari satu pertandingan itu namanya anekdotal, Bung. Anek juta. Iya. Tadi Iya. bahasanya Nggak tadi bisa adalah- mencerminkan. Bentar, bahasanya kan tadi adalah transfer besar, maksudnya berita yang besar, gempar, tapi tidak terjadi. Sancho ke Nggak United jadi. simple karena tidak punya uang. Ya, Iya. sangat paham ya, maksudnya 120. Tapi Sancho kemarin dihukum lagi party sebelum timnas, jadi nggak jadi dipanggil timnas. Mungkin kelakuannya memang agak fales. setelah siapa Phil Foden, Sancho. Phil Foden, Sancho. Kalau Suarez ke Juve jelas masalah paspor, masalah ya itu kayaknya pemilik yayasan ya aman lah ya dari jeratan hukum. Karena kan ancamannya sempat dengar-dengar turun ke seri B harusnya, tapi kayaknya pemilik yayasan aman lah ya. Kalau Koulibaly ke City, siapa sporting Faktor directornya yang kalau nggak salah Ciki Begiristian itu kan bilang 100 juta kita penuhi Koulibaly. Nyatanya gimana? Menurut Caib dulu. itu kayaknya presidennya yang bersangkutan memang rada-rada sedeng. Presidennya Italia Selatan ya. Presidennya itu emang Presidennya rada sedeng. presidennya ini penunggu Gunung Vesuvius. Dia kebijaksanaan transfernya berbeda memang dengan mainstream. Kalau yang lainnya menjual semahal-mahalnya, kalau dia menjual sesukanya. Kalau mau murah ya tak pakai. Kalau mau tak jual kayak Higuain ya tak jual. Kalau enggak ya udah kalau Koulibaly enggak tak jual. Ya, Tunggu betul. turun Kalau mau tak harganya. jual, enggak. Nah, ini berita terakhir. Kalian pasti tahu Jose Callejon, salah satu ya kalau boleh dibilang dia kan superstarnya Napoli ya. Itu dilepas free Ya. ke Fiorentina. Maksudnya Betul. dia umurnya 33 tahun ini ya, menuju 33 lah tahun ini. Tapi kan bagaimanapun dia adalah salah satu pemain yang dari awal ketika Napoli itu naik ya di Ya, Semarang membangun Napoli, Napoli lah ya. kemudian dia sampai sekarang itu ya aneh juga sih ya menurut saya. Pemain yang seperti itu masih 32 tahun dilepas free. Ada tawaran masuk 100 juta ditolak. Nah, ini berarti Caib juga setuju bahwa presidennya sedikit gila. Antara harga diri, nggak butuh uang, atau Tidak bisa ditebak kebijaksanaan transfer pemainnya tidak bisa ditebak Napoli. Pak beliau itu. Jadi Itu selevel presidennya Torino sama Palermo, itu selevel itu. Itu mungkin satu arisan. Satu teman Presidennya ngopi. Palermo dulu, Zamparini itu masih di Palermo. Zambarini. Jadi Sampdoria, Massimo Ferrara, Ausilio De Laurentiis dan Zamparini. Tridente lah ya, Tridente. Iya. Gila. Ya. Oke, mungkin Itu ada kayaknya lagi punya berita besar khusus. yang tidak terwujud. Tapi umur 33 tahun dijual kayak apa sih pengaruhnya gitu? 33 tahun, Cok.
di senja karir. Loh, Di enggak, sejak Liga Inggris. Kalau Liga Italia kan belum, Bos. Itu masih iya. loh, di enggak, masa prime. makan. kan Jose Callejon itu kan Prime juga years. bisa dianggap salah satu superstarnya. Karena musim lalu dia juga bermain banyak, dia juga starter. Setidaknya kan ketika masa seperti ini kenapa nggak dikasih kontrak juga gitu loh, ditambah kontrak setahun ya atau apa gitu. Ya ujung-ujungnya dilepas free gitu aja. Mungkin dari Liverpool ada lagi transfer besar yang tidak terjadi, tidak tercapai. Ya, jelas sih. Lewandowski, Timo Werner. Simpel tidak punya uang. Tidak punya Timo uang. Werner? Ya jelas Liverpool posisinya tidak punya uang, tidak punya pemasukan segampang itu toh. Kamu tidak punya gaji, kenapa pingin pengeluarannya besar gitu loh. Tapi taktik juga. Baru dapat windfall, dapat 5 juta, sekitar 5 juta dari Coutinho. 5 juta Coutinho itu zaman kapan, Bos? Udah habis buat beli Alisson sama si siapa namanya? Si Van Dijk. Lo kan barusan dapat 5 juta euro. Itu dari Barcelona. 5 juta itu euro itu cuman kayak ngitik-ngitik gitu loh, Bos. Itu permasalahannya Timo Werner. Memang Liverpool kayaknya awalnya itu sedang berpura-pura miskin. Karena kan butuh beli Thiago murah ya dia berpura-pura miskin gitu. Nah itu udah kadung salah, habis itu langsung dibalap Chelsea ya dia bisanya cuma beli Diogo Jota aja habis itu. Karena ya udah mau gimana lagi daripada nggak beli pemain. Tapi gini ya, Liverpool berpura-pura nggak punya duit. Aduh yang murah dong, yang murah nggak punya duit nih. Liverpool kan belinya Diogo Jota 40. Thiago Alcantara 26 sekitar itu ya. Kalau ditotalkan 66. Nah, harganya si Timo Werner itu 67. Menurut Bapak-bapak sekalian, ini mending Timo Werner 1 atau Diogo Jota dan Thiago Alcantara? Itu gampang kayak ke pasar toh, Bio. Kamu mau beli wortel semua atau beli wortel dan telur asin dan bawang putih? Mending mana toh? Bicara kualitas juga toh, bicara posisi. Iya. Posisinya striker bisa dikatakan goal getter, dia golnya juga cukup tinggi. Thiago Alcantara lebih ke playmaking, Diogo Jota lebih ke inside forward. Nah, di sini kan juga harus melihat kebutuhan. Nah, awalnya kan Liverpool kan pengen Timo Werner. Berarti kan dia kan pengen orang yang goal getter. Mereka punya Firmino betul, tapi kan Firmino beda tipe sama Werner. Nah, mungkin mau variasi strategi atau gimana ya itu urusan mereka. Tapi kemudian mereka beralih dengan membeli 2 pemain. Tipikal yang jauh-jauh berbeda dari si Timo Werner. Ya, Timo Werner kan luxury toh, berarti. Kalau misalnya Anda punya Mane sama Salah, 2 striker gitu istilahnya. Ngopo tuku Timo Werner gitu. Kalau misalnya Anda punya strategi yang sudah semapan itu, pelapisnya aja sudah si Minamino gitu dan lain-lainnya. Dan Shaqiri kanan. Ya. Ngapain beli Timo Werner gitu loh. Satu orang gitu. Liverpool. Nah, ini atau bisa jadi ini. Kita kalau teori konspirasi ini dia mau membunuh Chelsea pelan-pelan. Timo Werner dinaikin harganya karena kan si RB juga mikir tahu ini ada Liverpool nih, kalau Chelsea mau ya naikin dong. Ya ngapain toh, maksudnya kayak mikirin satu tim sebegitunya sampai kayak ngebunuh si Chelsea gitu toh. Loh, pemilik yayasan Serie A begitu loh. Apa namanya? Pemilik yayasan Serie A. Oh iya, yayasan Serie A. Liga Fiat. Liga Fiat. Ya itu saya lepas tangan kalau liga kerme gitu, lebih liga kecil-kecilan gitu. Nah ini kita out of topic dulu ini. Kemarin kita membahas soal remik-remikan liga mana yang lebih remik. Nah, ini Caib juga sudah tahu faktanya, Bang Ucup juga sudah tahu faktanya soal odds. Nah, gimana ini? Kalau soal remik-remikan, liga mana yang tahun ini sekiranya lebih remik daripada yang lain? Remik maksudnya dalam dulu. Nah, itu tadi. Kalau ngomongin kan masalahnya kan nganunya sendiri-sendiri. Maksudnya masalah bisnis
infrastruktur jelas IPL memang nomor 1. Dari persaingan. Nah, ini kalau dari persaingan. Kalau dari persaingan ya sebenarnya rata. Inggris, Italia, Jerman, Spanyol itu sebenarnya ya rata. Juaranya ya bisa ditebak di 3 minggu pertama. Nah, itu dia. Rata dalam arti bisa ditebak di Everton dong juaranya. Sekarang Everton dong berarti. Kalau bedanya pendukung Liverpool seneng pasti, bahagia itu di. Bedanya adalah ketika bedanya ketika Aston Villa bisa ngalahin Liverpool, itu gimmicknya adalah itulah kompetitifnya Liga Inggris. Gimmicknya gitu. Pun perlu gimmick ya. Kompetitifnya Liga Inggris, semua pertandingan itu sulit. Anu ya, seperti ISL, derby, super big match. Nah, super big match sama big match. Derby Jawa Timur. 11 klub di Jawa Timur, derby semua. Derby Jawa Timur. Belum lagi kayak PSM Partai Usiran ke Jawa Timur, derby Jawa Timur juga. Jawa Timur. PSM Persebaya. PSM Persebaya derby Jawa Timur. Match derby. Partai Usiran. Oke, kalau Bang Ucup gimana? Menurut saya liga yang paling bisa sama kayak masih juga sebenarnya sama semua. Kalau mau dilihat pencapaian Eropanya mungkin atau mungkin kan itu maksudnya standarnya. Cuman kan kita tahu UEFA kan juga sama kayak PSSI sebetulnya ya, esensi itu sama. Dan itu ya nggak tahu apa betul jadi tolak ukur atau memang Fiat selama ini bayarnya kurang banyak gitu kok nggak juara-juara Juventus berapa kali ya. Kalau ngomongin itu faktanya kemarin juara champion Jerman, juara UEFA-nya Spanyol gitu. Maksudnya mau ngomongin kualitas. Kemana Liga Inggris ini? Nah itu dia. Oke, jadi persaingan tahun ini cukup merata. Maksudnya di masing-masing liga, terutama 5 liga besar itu sudah jelas persaingannya sangat merata sekali. Di mana 5 pertandingan awal atau sebulan pertama itu sudah diketahui juaranya. Ya, jadi persaingan cukup merata di antara kelima liga. Bukan di dalam liganya. Bukan intraliga benar. Tapi antar liga. Jadi Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Prancis, wah, liga saya paling baik. 4 pertandingan udah diketahui. Saya 1 pertandingan udah diketahui. Ya, gitu. Padahal jumlah nominal transfer juga bisa kita lihat IPL udah di atas semua liga itu 4 liga lainnya mungkin ya. Iya. Oh, jelas. Talent paling bagus ke sana semua gitu. Nilai kapitalisasinya dari 20 tim di Liga Inggris dibandingkan tim ya liga lain paling banyak Liga Inggris. Ya secara itu tadi fasilitas stadion terus tim muda itu mungkin IPL memang terbaik, pembinaan tim muda, kualitas stadion, kualitas penyiaran, kualitas kameranya itu mungkin memang IPL paling bagus kalau ngomongin itu. Nah kemarin bahkan ada yang nganggep nonton Newcastle sama Everton tuh masih seru loh di Liga Inggris. Seru kan juga relatif. Kalau kamu orang Sisilia juga nonton Cagliari lawan Palermo seru banget. Seru banget. Kalau Sisilia Palermo Catania. Jadi kita sebagai orang yang jauh dari kultur budaya sepak bola belakangnya ya nggak ini juga gitu, harusnya nggak se-excited itu gitu. Tapi ya seru aja. Ya tapi itu emang bagian dari trik marketing dan pemasaran. Berarti Liga Inggris sukses membuat mereka tuh terlihat sangat paling bagus. Ya di luar itu ya, di luar dari sepak bolanya sendiri ya, maksudnya ya tidak luar banget. Itu kan adalah masalah TV, masalah pembahasan bola. Sky, BT pembahasannya seperti itu sudah hampir seluruh dunia kan menampilkan Patrice Evra, Roy Keane tahun ini kan Patrice Evra, Roy Keane, Gary Neville, Graham Souness, Jamie Carragher pasti di situ. Nah itu kan juga satu industri tersendiri yang menjadi support dari si IPL
dimarketingkan, dipasarkan menjadi liga secara bisnis emang harus diakui IPL terbaik sih. Dan menjadi contoh Thailand serta Malaysia. Oke, ini ada berita menarik juga nih, baru dapat info ini dari akun di Twitter tentang net spending di Liga Italia. Nah, Cak Iip, Bang Ucup, kalau boleh nebak nih, kira-kira net spender terbesar di Liga Italia itu siapa? Net spender. Net lo ya, berarti beli dikurangi jual. Beli dikurangi jual. Paling ini. Bukan paling besar itu bukan paling positif maksudnya, tapi paling negatifnya paling ya luas. Negatifnya paling banyak. Inter Milan mungkin. Inter Milan. Kalau Cak Iip? Kalau saya bilang kemungkinan antara ya Inter Milan atau AC Milan, karena dua itu yang beli pemain-pemain. Juventus sih enggak jarang ya dia. Ya enggak melakukan pembelian besar. Okay. Mungkin semua akan terkejut, yaitu adalah Parma. Ini all time ya? All time berarti? Enggak, musim ini. Musim ini. Jadi Parma mencatatkan negatif itu adalah sebesar 71,81 juta euro. Duit dari mana Parma ini? Udah nggak jualan keju loh. Dapat duit dari mana? Bangkrut lagi nanti. Stefano Tanzi masih bisa bangkrut. Tapi Parma kan ya, kok bisa ya? Parma. Nah, Parma ini kan investor baru. Betul, setelah mereka degradasi ya. Jadi dia mereka mungkin memang tidak terberitakan dengan baik di Indonesia, mungkin ya. Jadi membeli pemain-pemain yang tidak kita kenal, tetapi jumlahnya banyak. Karena dia kan relatif hitungannya ya cukup mengganti tim secara besar-besaran. Kulusevski keluar, Darmian keluar, siapa kipernya juga ganti, CP juga keluar, Gervinho juga nggak masuk tim ceritanya. Nah yang kedua baru untuk minus yang paling besar ya, itu adalah Lazio 21. Jadi selisihnya antara Parma di 71 ke Lazio 21. Jauh sekali. Justru yang tadi dibilang Milan itu justru malah positif. Positif. Positif 35. Dia banyak jual ya sekarang ya. Positif 35. Napoli paling besar positif 40. Memang Napoli jual siapa? Napoli jual Inglese. Tadi dijual ke Parma, makanya Parma boros banget. Oh iya, caranya ada Inglese. Nah itu dia hal yang cukup mengejutkan juga. Iya. Tapi memang Parma ternyata bangun ulang klubnya ya. Mungkin dia beli pemain sembarangan ini. Maksudnya hampir semua lini per lini ada semua. Goalkeeper. Tapi rekornya Parma dari 3 pertandingan baru 1 kali menang, 2 kali kalah. Yan Karamoh itu juga dibeli jadinya diaktifkan opsinya. Pemain-pemain ya seperti itu ya, yang Giuseppe Pezzella dari itu German Pezzella ya, bukan beda. Sebagai penggemar Inter ada di posisi berapa Mas Devi? Inter 13 sama kayak Juve minus 13. Hebat juga. Minus 13. Nah kan yang kita tidak tahu itu kan adalah penjualan pemain muda, pemain yang tidak ada beritanya dan sebagainya, yang itu cukup kasih duit. Nah kalau Inter sendiri dibeli pembeliannya kan nggak hitungannya nggak masif ya. Hakimi 40, nebus Sensi sama siapa Barella. Betul. Iya. 3 itu yang paling besar. Ya kita tahu siapa Sanchez, terima kasih United, Anda bekerja dengan baik.
Tak main. Aduh. Lukaku sudah selesai kan di tahun lalu. Tidak ada yang lain. Godin kan juga dijual. Terus International United jadi semakin solid ya, International United. anak muda yang tua, Ashley Young. Itu juga cuma 1,5 dan itu di tengah musim. Kolarov cuma 1 juta. Vidal itu cuma 1 juta jika Inter juara. Jadi 1 juta itu tuh hanya add on. Hanya add on kalau juara Inter. Okay. Kalau juara. Okay. Nah itu aja pembeliannya, tidak banyak yang lain-lain. Pinamonti tapi itu dia dibeli sebesar 20 juta. Tapi sistemnya adalah Pinamonti itu kan dipinjamkan ke Genoa. Genoa opsi beli 18. Jadi Genoa mengaktifkan opsi beli 18. Inter beli 20. Pinamonti. Karena butuh home ground club untuk champion. Dan Christian Eriksen juga katanya mau ditendang ya. Siapa? Christian Eriksen. Oh, Christian Eriksen ya kan nggak jadi. Nggak jadi ya, masih Kan ini. Untuk transfernya. Oke, itu mungkin transfer tahun ini. Oke. Dan kalau boleh mengatakan nih opini satu persatu, Bang Ucup, Pak Alvin yang tampaknya pizza sama lasanyanya enak sekali itu. Iya, enak banget itu. Sama Cak Iip. Opini masing-masing. Best transfer di 5 liga besar. Kita mulai dari LPI, Liga Premier Inggris. Bang Ucup siapa? Best transfer? Best transfer di Liga Inggris adalah transfer yang barusan dilakukan oleh Best of the core. Core of the core, best of the best. Yang kemarin baru hat-trick ke gawangnya Liverpool karena itu rasio gol per duitnya cukup bagus, 12 juta per gol. Itu mengalahkan strikernya Liverpool yang dulu yang tinggi, aduh saya lupa sampai namanya. Christian Benteke. Yang termasuk Benteke dan sebelumnya predesesornya Andy Carroll. Itu lebih bagus rasio gol per gol. Jadi menurut saya best transfer ada di siapa? Oli Watkins. Nah, ya Oli Watkins. Bagus itu. Good job. Gak mungkin terulang lagi karena Liverpool tidak akan sebodoh itu untuk kebobolan sebegitu banyaknya gol lagi ya. 27 juta, umur 27 juta kalau nggak salah. Umur 22, 3 gol dari pertandingan ke Aston Villa. Oke. 10 juta 1 gol. Itu transfer terbaik di LPI ya. Di LPI. Pak Alvin? Coba Pak Iip dulu lagi makan saya. Loh ini mengganggu justru. Cak Iip siapa? Best transfer LPI? Enggak ada gambaran. Tadi katanya ada 3 minggu kita bisa lihat juara 1 ya. Tapi kalau transfer masih susah. Loh ya kan best transfer dari permainan lah, dia main, dia fit sama tim dan sebagainya. Pak Alvin ini sebagai penggemar Watford yang barusan degradasi, gimana Pak Alvin? Itu mah sudah pasti. Sudah pasti. Saya bias pertama. Kedua saya sedang makan. Ketiga saya sedang Google gitu. Kayak mencoba menelisik, coba Pak Iip dulu ini nih. Ya masih pemain kan kalau beliau ini. Ya pemain Munchen iya, cuman kayak Pak Iip coba dulu kan wawasannya Liga Italia cukup luas nih. Loh, enggak, ini ngomongin LPI, Liga meskipun Premier tidak Inggris. Penting Liga Premier Inggris. Oke, kalau kemudian kita ke LPI satu lagi, Liga Premier Italia, Bang Ucup siapa? Kalau tadi Mas Debio, menurut Mas Debio siapa tadi? Belum urun nama loh tadi. Oh ya, apa namanya, best transfer Liga Inggris. Best transfer Liga Inggris. Ya, kalau menurut saya sih tetap ada di, wah ini bukan bias juga ya, meskipun saya penggemar Nice ya, tapi tapi sepertinya Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Wah ini
Meskipun saya Mewakili penggemar Nice, tapi saya suara. tidak bias, ya saya tidak bias. Jadi Thiago Alcantara. Mungkin saingan sebetulnya sama Timo Werner. Sebenarnya saingan sama Timo Werner karena Timo Werner kalau kita lihat rekornya Timo Werner di RB itu ngeri memang ngeri. Ya mungkin Chelsea-nya yang belum bisa pakai dan sebagainya. Tapi ya kalau ngelihat dari permainan di Liga Inggris, ya apa ya unda-undi. Soalnya Thiago Alcantara itu punya rekor cedera. Punya rekor cedera yang juga cukup meresahkan. Kalau James Rodriguez sendiri menurut Mas Debio gimana? Nah, ya kalau James. Saya yang merankingkan dia sebagai nomor 1 gitu sebagai itu masuk. Ya betul James. Mungkin masalah di klubnya karena kalau saya melihatnya best transfer itu kan adalah orang yang bisa membawa timnya berprestasi antara juara liga, juara Piala FA atau Mickey Mouse. Ya setidaknya itu Mickey Mouse saja sekarang udah berapa tahun diincar City, bahkan City pun mengincar Piala Mickey Mouse. Ya kan pengennya kan Waduh. Itu sudah jadi naik kelas lah ya, naik panggung lah dia, munggah balik. Sayangnya Everton itu belum berada di posisi itu dan kalau dilihat dari targetnya Everton ya nggak kesana lah. James pun juga udah aman dibayar sekian selesai ya sudah santai-santai mungkin 3/4 musim setelah itu ya James mungkin ya nyantai-nyantai mungkin karena itu ya melihatnya ke sana. Tapi kalau main di Chelsea kita lihat pas Boxing Day besok lihat Boxing Day bisa nggak James nih. Ya kalau main di Chelsea, main di Liverpool kan harus sampai habis-habisan sampai akhir musim. Nah ini LPI yang kedua, Liga Premier Italia atau orang-orang mengatakan Liga Petani Italia. Nah itu Bang Ucup gimana? Siapa best transfer? Mas Iip? Atau Cak Iip yang tadi belum urun nama di LPI 1? Di LPI ya antara James sama Thiago Alcantara tadi. James ya. Nah, sekarang kalau Liga Italia. Kalau Liga Italia menurutku Kulusevski 40 juta. Umur 22. Kulusevski kenapa? Dia terlihat memang harganya segitu. Permainan dia itu terlihat harganya memang segitu. Main di klub sebesar Juve langsung pede, langsung masuk. Cara mainnya langsung maksudnya bisa ngeblend sama permainan Juve dan sepertinya bakal jadi pemain besar itu Kulusevski emang. Tapi ya betul kalau pemain besar. Cuma untuk tahun ini apakah dia bisa tembus starter kecuali Dybala, Ronaldo atau mungkin yang lain? Nah, dia juga langsung kebetulan 2 pertandingan awal langsung starter. Dia kan Dybala cedera pas itu. Nah, apakah si Kulusevski bisa konsisten merebut tempatnya? Kayaknya Ronaldo nggak mungkin ya, karena gajinya 30 juta nggak main itu kan bisnis gila ya. Tapi kalau Dybala gajinya masih sekitar 17, itu apakah bisa menggeser Dybala? Sepertinya dia bakal difungsikan lebih ke belakang besok kalau Dybala itu sembuh. Jadi main 4-3-1-2 atau 3-4-1-2. 3-1-2 kan formasinya. Sepertinya dia bakal jadi back sayap apalah. Kayaknya tetap inti itu menurutku. Langsung masuk inti ke Juve. Nah, terus kemudian Chiesa datang. Nah, Chiesa itu yang backup. Malah Chiesa yang backup. Kalau menurut saya Chiesa itu backup. Oke. Kalau Bang Ucup best transfer? Ada banyak ya sebenarnya calon-calonnya ya, kayak Chris Smalling mungkin dengan dia kemarin udah pengalaman, terus sekarang lagi dia sebagai legenda Manchester United, kemudian rumah senja kan Liga Italia harus kita akui dia rumah senja. Loh, Chris Smalling itu 30 loh. Iya, ya bagi dia dia berbeda. Kelasnya waktu paruh umurnya dengan pemain normal kayak Cristiano beda dengan legenda-legenda. Dia 30 sudah kayak Cristiano umur 39 nantinya mungkin gitu. Kalau transfer terbaik mungkin kayak Pinamonti bisa jadi ya karena untuk menggantikan
kiper Inter ya, itu juga bisa dicalonkan. Kalau Anda Kulusevski ini kok mungkin malah mengambil pemain-pemain kemarin yang ya. seperti itu best transfernya. Karena Tidak kemungkinan. pemain-pemain muda di Liga Italia ini menarik performanya, sehingga Ya, di sini ada Tonali. bisa jadi gitu, ada Tonali, ada Ya, ada Kulusevski. Chiesa, ada Kulusevski. Di Inter ada Hakimi. Ya kan? Tapi dengan ada Hakimi, tapi dengan dari di atas semua itu menurut saya yang paling baik adalah Chiesa, karena dia paling potensial dari posisi dan paling licik cara transfernya gitu, Licik. sekian Semakin licik semakin baik ya, Bos. Nah, semakin licik semakin baik karena dia liga-liga yang lain kan tidak ada sistem itu, jadi itu memang Berarti unik. Chiesa ya. Memang Chiesa kayaknya dengan segala transfernya ya. Kalau Pak Alvin? Wah, saya bias ya. Mungkin besok bisa berubah, tapi saya tetap Thiago Alcantara. Ini ngomongin Itali nih Pak Alvin. Dia tidak menguasai Liga Italia. Saya tidak menguasai, ini ngomongin liga remik-remik gitu loh, kayak di luar jangkauan saya, nggak dapet sinyalnya, Bos. Oke, kalau liga mungkin ya Liga Spanyol yang di sini tidak ada penggemarnya. Oh, Liga Spanyol, oke, fine. Nah, Saya kalau penggemar karena tidak ada yang menggemar. Enggak urun rembuk nama tadi. Siapa? Liga Spanyol siapa? Luis Suarez. Luis Suarez, Trincao. Ya, Trincao, Madrid no transfer. Madrid no transfer, nabung mungkin ya, seperti orang-orang. Untuk Mbappe mungkin tahun depan. Nah, mungkin itu nama-nama besarnya. Kayaknya kalau Liga Spanyol itu justru kita best transfernya adalah ngeluarin pemainnya, karena banyak keluar pemain sepertinya, mulai dari Morata yang laku cukup mahal ya, kemudian Morata ada ya Reguilon, Hakimi, Theo Hernandez. Banyak pemain keluar justru mungkin kita menilai siapa yang paling keluar paling baik mungkin. Kalau kayak gitu ya mungkin Real Madrid ya bisa transfer paling bagus ya, dia banyak jual pemain. Secara klub ya, ini bukan secara pemain ya. Agak susah karena pembelian tidak banyak dan mungkin yang nominalnya berarti juga kayak Yannick Carrasco, kayak Real Madrid. Siapa lagi ya tidak banyak gitu, harganya di atas 20 juta euro mungkin ya. Mungkin gitu ya. Kalau Pak Alvin, siapa Pak Alvin Liga Spanyol? Halo Pak Alvin, Anda mengalahkan Barcelona loh. Apa? Siapa? Transfer terbaik Spanyol? Transfer terbaik Spanyol, saya masih mikir, Bos. Sejauh ini saya mikirnya masih Luis Suarez ke Atletico. Cuman coba, saya semenit berikutnya bisa berubah. Coba saya lihat dulu. Oh iya, karena kita tahu Pak Alvin ini kan tahunya hanya sekitaran Liverpool ya. Lah iya. Saya sih mendalami tapi dunia, Ryan Brewster itu waduh menggila itu. Mandi gol itu. Tidak lebar gitu loh, Bos. Nah, kalau saya mungkin ya pertama jelas Luis Suarez. Pak Dibio gimana? Luis Suarez? Luis Suarez tapi Luis Suarez ini riskannya karena dia punya Diego Costa di depan duetnya ya, potensi bermasalah keduanya padu. Ya, yang kedua kalau boleh dibilang meskipun belum bermain elegan ya, itu Pjanic ya. Okay. Nah, ini Cak Iip, Buker. Lah kenapa Pjanic, Bos? Pjanic ke Barcelona. Iya, kenapa itu kok? Kenapa kok jadi bagus? Oh, dia menggantikan Arthur. Dia posisi Arthur kan dianggap kurang sukses di Barcelona. Ya meskipun dia main ya dan sebagainya, tetapi terbukti Barcelona tidak juara di bawah Arthur dengan formasi Arthur ya. Dengan formasi Arthur. Dan kalau soal perkenalan kemarin ada komentar mungkin antara Pjanic dan Sergio Des mungkin waktu diperkenalkan gitu, mereka sesuai tradisi Barca kemudian dribbling bola. Nah, mungkin lihat videonya tapi itu juga perbandingan gitu. Nah, itu juga antara dua transfer yang mahal lah, cukup mahal ya kalau itu seperti klinik ya.
Jadi kalau sebelumnya yang ketika perkenalan terus kemudian juggling, Dembele, jugglingnya Ya. ngawur, kita tahu Dembele teknik bagus lah ya, larinya kayak gitu. Tapi pas perkenalan jugglingnya ngasal, langsung cedera. Nah bisa jadi nih kena karma nih, kena klinik ini. Kena karma, iya. Kena mistis Bisa. itulah. Kalau kayak gitu kita sudah Kena mistis. cari dukun ini yang operasi Iya. hanya Selasa Kamis hari paling. Jadi memang kalau Tapi terlepas dari itu, Pjanic ya tetap. Sergio Dest, berarti masih Miralem Pjanic ya, masih daripada kayak Suarez, mungkin Suarez. Modest. Jadi Ya. ada plus minusnya. Kalau lihat dari ini terlepas dari ruang ganti, Suarez jelas sih superior. Tapi sangat berpotensi di sini melihat si Suarez dengan Diego Costa ini bisa Bentrok. bisa bentrok. Karena kan si siapa Atletico itu kan punya 3 striker yang hitungannya lumayan dibayar mahal. Dan mereka bermain dengan 2 striker. Pasti kan ada salah satu orang top yang tersingkir. Nah, kan ada Joao Felix 120 juta, Diego Costa ya, dan juga Luis Suarez. Jadi harus Luis Suarez. Ya kan di sini bisa tim agak susah. Iya, bisa jadi. Kemudian liga berikutnya Mas. Liga Jerman. Liga Jerman dulu lah, Liga Jerman dulu. Liga Jerman siapa? Kang Ucup. Liga Jerman ini juga ada tren dia ekspor pemain juga sama kayak Liga Spanyol, banyak jual pemain, jadi agak susah gitu untuk bilang kita mau best transfernya itu yang belinya apa yang jualnya, karena banyak pemain yang baik-baik yang dijual juga gitu. Kalau belinya lah, masuknya lah ya. Yang belinya. Mungkin kayak ya kita sudah jual, yayasan di Jerman sana yang berpusat di kota Munchen juga cukup sakti ya ketika scouting dan pembelian. Mungkin transfer di Munchen bagus ya, kayak dia beli Sane biar rawan cedera ya. Dan sudah terbukti gitu langsung padu kemarin ketika dengan Gnabry dia langsung padu itu. Berarti orang Choupo-Moting. Best transfer di Liga Choupo-Moting. Nah, Choupo-Moting ini kan menjadi sorotan. Dia di 3-4 tahun yang lalu dia terdegradasi. Dia di kamar ganti pemain itu sama pemain-pemain mediocre yang main lumpur di Liga Inggris. Kemudian dia bisa sama Neymar. Habis sama Neymar, sama Lewandowski, apa kurang hebat apa? Entah agennya, entah namanya Choupo-Moting ini unik untuk dijadikan jersey klub-klub yang memakai jasanya. Atau mungkin tuanya, karena dia sering ngegolin di momen-momen krusial yang mungkin tidak semua pemain bisa ngegolin gitu. Menurut saya cukup baik, tapi kalau melihat lini depannya Bayern ya. Ya jelas lah si siapa? Leroy Sané ya, Sané yang best transfer langsung terlihat efeknya gitu. Iya, Sané seharga 40-an juta. Nah, kalau Pak Alvin anggaplah Liverpool pindah ke Jerman. Best transfer Liga Jerman siapa? Waduh, transfer sih transfer out aja enggak apa-apa Thiago. Gak usah transfer out aja Thiago, best transfer. Itu. Wah, kayaknya macet tuh. Kalau Cak Iip Bundesliga? Sané ya, sepertinya Sané memang. Karena langsung padu ya Mas Iip ya. Langsung kelihatan efeknya kayak Munchen kembali Ribery sama Robben gitu. Ya bagaimana Sané Gnabry. Ya, Liga Bundesliga itu kan Liga B, itu kan bukan Liga Bundesliga tapi kan Liga Bayern ya. Iya, di situ harus diakui. Jadi yayasannya adalah Munchen. Ya Sané mungkin kalau main di RB atau main di yang lain ya belum tentu bagus. Oke, kalau terlepas dari Bayern. Mungkin kayak pembelian yang kayak Hamburg, kemudian kalau Dortmund, saya melihatnya itu adalah pemain. Nah, kalau saya melihatnya itu adalah pemain barunya Dortmund. Ada 2 ini yang bagus itu ada 2. Patrick Schick Leverkusen sama Kluivert ke RB Salzburg.
Oh, Itu best. ini Best. transfer Itu best transfer out dari Liga membantu Italia kalau itu keuangan termasuk lain. Suso. Itu Iya, membantu ini keuangan tim lain. sebagai penggemar AS Roma pastinya transfer out itu baik gitu ya Pak ya. Baik, Oke, ya, tapi baik. ini ya, Iya. ada pemain namanya mungkin ya ini yang saya bilang kemarin ke kalian semua, Jude Bellingham, Birmingham ke Dortmund 20 juta pound, umur 17 dan dia sudah langsung starter di pertandingan awal Bundesliga. Nah itu bisa jadi terlepas dari Munchen dan dia di Bundesliga sudah main 3 kali starter terus, minutes per gamenya 66 menit per game. Jude Bellingham Udah umur 17 tahun, mungkin juga best transfer di Liga Jerman bisa jadi. Belinya cukup mahal untuk pemain Championship masuk ke 17 tahun. 17 tahun pemain Championship masuk ke Liga Utama gitu yang meskipun dibilangnya Liga Petani ya. Mungkin nantinya prospeknya lebih banyak sama kayak Gio-Reyna lah. Tapi kalau Gio-Reyna itu juniornya Dortmund. Betul, junior Dortmund maksudnya dia bisa mengharapkan performa kan Gio-Reyna juga bagus-bagusnya ya ini ya sedang bagus-bagusnya beberapa pertandingan. Mungkin dia bisa kompetisi yang baik untuk Gio-Reyna. Oke, kalau Liga Super Petani Prancis? Wah, jelas. Florenzi. Back sayap. Dari tadi transfer out-nya Roma itu kayaknya. Mencetak gol loh di tim. Semua transfer out Roma bener bagus. mencetak gol menang 6-1 lawan Angers. Orang yang suka lawan klub yang suka pemarah. Angers. Di Italia lawan tim besar terus lawan Crotone terus dilebih-lebihkan. Yang mencetak gol dilebih-lebihkan. Mungkin di situ transfer besar ya, transfer paling besar di Liga Prancis itu adalah Icardi, 45 juta. Sebenarnya plus sih karena kan musim lalu pinjam itu juga bayar sekitar 15, jadi total damage-nya itu adalah 60. Itu yang paling besar. Tapi tidak bisa mengatakan Icardi juga karena dia tidak nyetak gol dan inti juga. Inti ya karena kan si Cavani keluar. Tapi masalahnya ya dia nggak nyetak, nggak banyak berkontribusi di gol. Masih kalah Florenzi toh? Mencetak potensi, threat berarti, hitungannya threat. Ya, kalau Liga Prancis mungkin ya itu di antara itu atau mungkin ada yang ada yang lain sebenarnya mungkin nggak cukup terkenal ya, nggak cukup terkenal. Dia adalah striker utama dari tim nasional Kanada, betul. Jonathan David. Ya, Jonathan David itu seharga 24 juta. Lalu kalau saya mau bias itu adalah Dalbert dari Inter ke Rennes. Tapi ini kok sekarang transfer keluar tuh lebih menggairahkan daripada transfer masuk. Selama itu kan semua klub. AS Roma. Liga mana itu, Bos? Buang-buangin Deadwood sih musim ini tuh kayak prestasi buangin Deadwood. Betul. Bahkan sekelas Liverpool pun harus mengeluarkan Ryan Brewster, Curtis Jones karena yang lainnya terlalu mahal. Sekarang gini, Salah pun juga di berita diincar oleh Barcelona. Tapi sekali lagi loh, Salah nggak mungkin harganya 80, 90, pasti di atas 100. Iya, di atas 100. Dan seperti ini Barcelona nggak kuat beli. Ya. Kalau jadi Liverpool ya mungkin ya Salah gimana? Salah mau keluar 100 juta loh, itu paling Liverpool juga. 150 juta loh, gitu keluar. Iya, Salah juga nggak bisa keluar kemana-mana karena dia juga terlalu mahal gitu, tidak ada klub yang mahal. Oke. Menarik. Transfer tahun ini menarik, transfer Corona mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di tahun depan. Dulu juga tidak pernah terjadi, ya ini menarik transfer tahun. Pernah terjadi tahun 1918. Ketika flu Spanyol. Ketika flu Spanyol, Liga Uni Soviet, Liga Austro-Hungaria.
Bapaknya Iya. Kareng Puskas itu ditransfer juga. Mungkin kalau ada pembukuan transfernya bisa kelihatan itu yang ditransfer umur berapa waktu itu. Apakah pemain-pemain muda yang overpriced merajai transfer sekarang ini atau bagaimana gitu. Gitu. Oke, kita sudahi diskusi hari ini tentang update transfer tahun ini, transfer kelas corona, transfer masa corona. Juaranya juga juara via corona nantinya akan banyak. Ini sungguh musim yang membingungkan, Bio. Musim yang membingungkan betul karena ada skor 27. Yang jelas musim ini tuh semua liga tuh dibikin happy saja, nggak usah ekspektasinya terlalu Tapi tinggi. iya bisa jadi pesanan juga dari bookers di York, Pesanan. bookers di York supaya liganya itu menarik, paling menarik. Saya harus gimana? Ya harus bikin skor gede-gedean. Jadi mungkin kemarin tiga klub itu merasakan efek Skor bookers corona ini sangat aneh, skor corona ini. Ya, skor mafia corona, ya, Liga skor aneh-aneh memang. Aneh-aneh. Untuk merebut para penonton kan. Iya, ya kan kita kan sudah punya ini sebenarnya singkatannya. Liga yang aneh. UCL, UFA Corona League. Nah, boleh. Apa sini itu? Atau Universal Corona League. Oke, sekian diskusi hari ini bersama kita. Waktu penuh 90. Oke, ciao. Dadah. Alam.